Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin menyampaikan progres report dari proyek kami yang berjudul Klasterisasi Makanan Indonesia berdasarkan profil nilai gizi menggunakan algoritma Cummins. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfia Nurmaliza Ramadhani dengan NIM 064, Octavio Lumanbatu dengan NIM 147, dan Lutfiana Syakira Eka Rabanadi dengan NIM 071. Metode yang kami gunakan yaitu metode elbow. Bisa dilihat dari grafik elbow method. Jadi hasil terbaru metode elbow menunjukkan nilai elbow K sama dengan 6 berbeda dengan percobaan awal yang menghasilkan K sama dengan 4. Meskipun K sama dengan 6 terlihat optimal secara matematika, nilai K yang lebih besar belum tentu menghasilkan kelompok yang representatif secara nutrisi. Oleh karena itu, K sama dengan 6 digunakan sebagai bahan pembanding, sementara pemilihan jumlah klaster tetap perlu mempertimbangkan makna gizi, bukan hanya nilai SSE. Kemudian masuk ke metode silhouette score, bisa dilihat dalam grafik yang sudah kami tampilkan. Jadi silhouette score ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil klasterisasi. Nilai ini mempertimbangkan dua hal sekaligus, yaitu quotient, yaitu kedekatan objek dengan klasternya sendiri, dan separation, yaitu jaraknya terhadap klaster lain. Semakin besar nilai silhouette, semakin baik juga struktur klasternya. Pada penelitian ini, siluet skor tertinggi berada pada K sama dengan 2, sehingga K sama dengan 2 dianggap sebagai klaster paling optimal karena memberikan pemisahan data yang jelas dan stabil. Pada K yang lebih besar, nilai siluet menurun, yang menunjukkan bahwa pemisahan klaster menjadi kurang jelas. Next. Pada tahap labelisasi, di sini telah dilakukan labelisasi tingkat nutrisi pada setiap fitur berdasarkan nilai yang dinormalisasi. Menggunakan standar scalar, nilai fitur lebih dari 0,6 dikategorikan sebagai tinggi, nilai kurang dari 0,6 dikategorikan sebagai rendah, dan nilai di antara keduanya dianggap sedang. Pendekatan ini digunakan untuk mempermudah interpretasi karakteristik klaster secara nutrisi. Dari hasil yang direkomendasikan dari Silhouette Score tadi telah dilakukan clustering K sama dengan 2 menunjukkan bahwa sebagian besar produk bernilai 72,5% masuk ke dalam klaster 0 yang mempresentasikan nutrisi seimbang karena seluruh fitur gizinya berada pada kategori sedang. Sementara itu, klaster 1 berisi 27,5% produk dengan karakteristik tinggi energi dan tinggi karbohidrat dilihat dari nilai sentroid yang lebih tinggi pada energi, protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian pada Kamin K sama dengan 4 ini menunjukkan bahwa hasil clustering pada cluster 0 berisi produk dengan karakteristik tinggi protein dan tinggi lemak. Dilihat dari sentroid yang menunjukkan kedua fitur tersebut berada pada kategori tertinggi. Klaster 1 menjadi kelompok terbesar karena seluruh fitur gizinya berada pada kategori sedang, sehingga mempresentasikan nutrisi seimbang. Klaster 2 berisi produk dengan tinggi karbohidrat dan tinggi energi. Terlihat dari sentroid karbohidrat dan energi yang lebih menonjol dibandingkan fitur lain. Sementara itu, klaster 3 mencakup produk dengan tinggi energi, tinggi lemak, dan tinggi protein yang terlihat dari nilai sentroid ketiga fitur tersebut yang berada pada level tinggi. Selanjutnya ada clustering dengan K sama dengan 6. Hasil dari K sama dengan 6 ini itu dari elbow method.
Hasil clustering K sama dengan 6 menunjukkan bahwa cluster 0 merupakan kelompok kecil yang berisi produk dengan tinggi gula dan tinggi karbohidrat. Dilihat dari label fitur yang mayoritas berada pada kategori tinggi. Cluster 1 berisi produk dengan tinggi protein dan tinggi lemak, ditandai oleh nilai protein dan lemak yang tinggi. Sedangkan fitur lain berada pada kategori sedang. Cluster 2 muncul sebagai cluster sangat kecil dengan karakteristik tinggi sodium dan tinggi protein. Cluster 3 menjadi kelompok terbesar karena seluruh fitur gizinya berada pada kategori sedang, sehingga merepresentasikan nutrisi seimbang. Cluster 4 berisi produk dengan tinggi energy density dan tinggi karbohidrat, terlihat dari label energi dan karbohidrat yang dominan tinggi. Sementara itu, cluster 5 mencakup produk dengan tinggi karbohidrat dan tinggi fiber, ditandai oleh karbohidrat dan serat yang berada pada kategori tinggi dibandingkan fitur lainnya. Berikut merupakan visualisasi dari cluster. Yang pertama ada K sama dengan 2 dengan siluet skor 0,425. Di situ merepresentasikan cluster 0 dengan warna merah dan cluster 1 dengan warna hijau. Lalu K sama dengan 4 dengan siluet skor 0,4122 dengan hijau dengan C0 itu merepresentasikan direpresentasikan dengan warna merah, lalu klaster 1 dengan warna biru, warna hijau, klaster 2 dengan warna biru, lalu klaster 3 dengan warna oranye. Selanjutnya ada K6 dengan siluet skor 0,4097. Next. Jadi kesimpulan dari progres kali ini, kami telah menggunakan metode elbow dan silhouette score untuk mengevaluasi jumlah klaster optimal yang kemudian menjadi dasar pemilihan nilai K pada analisis lanjutan. Evaluasi siluet menunjukkan bahwa K sama dengan 2 merupakan jumlah klaster paling optimal dan stabil, sedangkan metode elbow dan delta SSE mengindikasikan titik siku pada K sama dengan 6. Selanjutnya, proses clustering dilakukan untuk K sama dengan 2, K sama dengan 4, dan K sama dengan 6, sehingga memberikan gambaran bertahap mengenai bagaimana pola nutrisi terbentuk pada tingkat pengelompokan yang sederhana hingga yang lebih detail. Visualisasi untuk setiap K berhasil menunjukkan persebaran data dan pola dominasi fitur gizi pada masing-masing klaster, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur dan variasi nutrisi pada produk yang dianalisis. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Demikian penyampaian progres report dari kelompok 9. Jika ada penyampaian kami yang salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.